Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Olahraga Nifida. Ada Bapak pengurus, ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasi kitab Ulumul Quran lagi. Nah, di sini aku bakal jelasin bab tentang asbabun nuzul. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi asbabun nuzul itu apa sih? Apa sih asbabun nuzul itu? Jadi asbabun nuzul itu ialah kejadian yang karenanya itu diturunkan Al-Qur'an atau ayat yang ayat yang berisi sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Jadi pengertiannya asbabun nuzul itu banyak banget. Tapi yang tak sebutin cuma itu aja ya. Pokoknya ya intinya tuh kayak gitu, kejadian yang karena itu diturunkan Al-Quran. Kalau kejadian diturunkannya Al-Quran itu ialah asbabun nuzul. Nah, terus habis itu sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu ada dua di kitab Ulumul Quran ini. Yang pertama itu apabila terjadi suatu peristiwa. Terus habis itu yang kedua apabila Rasul itu bertanya tentang suatu persoalan sehingga diturunkannya ayat dan ditetapkan hukum tentang itu. Terus habis itu kita masuk ke yang cabang kedua, itu ada bentuk-bentuk redaksinya. Nah, bentuk-bentuk redaksinya itu ada dua juga. Yang pertama itu ada pernyataan yang jelas dan tegas tentang sebab-sebab nuzul. Nah, jadi contoh kayak seorang perawi itu ngomong sebab nuzul ayat ini tuh bla 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 kayak gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada redaksi yang menerangkan tentang sebab-sebab nuzul atau menjelaskan kandungan hukum ayat. Nah, contohnya seorang perawi itu berkata, ayat ini diturunkan mengenai bla 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 kayak gitu. Nah, terus habis itu kita masuk ke bentuk-bentuk riwayat. Nah, bentuk-bentuk riwayat itu sebenarnya ada 7 di buku kitab Ulumul Quran ini, tapi yang tak sebutin cuma ada 4 ya guys. Jadi yang pertama di antara itu ada yang pertama tuh bila dia itu memiliki 2 versi ayat, terus habis itu tingkat kebenarannya itu sama tetapi tidak ada yang lebih kuat, jadi dia itu benar-benar sama di tingkat yang sama. Nah, maka kedua ayat itu dipadukan atau dikompromikan. Terus habis itu yang kedua itu apabila ada 2 riwayat yang sama tingkatannya tapi tidak dapat disatukan, maka ayat itu sudah tentu mempunyai beberapa sebab. Terus habis itu yang ketiga itu ada apabila ada 2 riwayat yang sama terus habis itu tapi yang satunya itu lebih kuat, maka kita tuh tetapkan yang lebih kuat itu. Terus habis itu yang keempat apabila riwayatnya itu banyak terus semua itu menegaskan tentang nuzul, maka tapi ada salah satu yang sahih, maka yang menjadi pegangan kita tuh yang sahih itu. Nah, terus habis itu ini hikmah-hikmahnya kayak kegunaan kita mempelajari tentang asbabun nuzul itu ialah agar kita tuh mengetahui hikmah pentasyih hukum dan mentasyihkan hukum. Terus habis itu agar kita tuh juga mengetahui hikmah dibalik syariat. Terus habis itu orang-orang yang terlibat dalam asbabun nuzul itu dan ayat yang dikandung itu mengandung pesan umum atau khusus. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.